Orasi alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam hal ini diwakili oleh Nisa Masito SSC MED, alumni Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, dan saat ini menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Kepada beliau kami persilakan. Yang terhormat Bapak Dr. Joko Purnomo MSI, CIQNR, Certified International Quantitative Researcher, and CSBA, Certified Strategic Business Analyst, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang terhormat Bapak Dr. Andis Joko Mulyono MSI, selaku Wakil Dekan 2. Yang terhormat Bapak Dr. Edi Wahyudi SOS MM, selaku Wakil Dekan 3. Yang terhormat Bapak Ibu Koordinator Program Studi, Ketua dan Sekretaris Jurusan Jenjang Diploma 3 hingga S3 di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta yang terhormat Bapak Ibu Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta yang kita banggakan semua, bintang utama hari ini, rekan-rekan dan Bapak Ibu yang mengikuti yudisium program Pasca Sarjana, program Sarjana dan program Diploma 3. Izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Ke Tanjung Pinang naik kapal selam. Nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berada di sini berkumpul menjalani prosesi yudisium, sebuah momen sakral yang kita tunggu atas perjalanan panjang, atas kerja keras dan pengorbanan yang telah dilewati, mulai dari awal masuk hingga berada di sini. Tepuk tangan untuk kita semua. Kedua, saya pribadi mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan hari ini kepada saya untuk bisa berdiri di sini. Walaupun sebenarnya masih banyak alumni-alumni yang jauh lebih hebat dan lebih pantas untuk menyampaikan di sini. Namun kesempatan ini seakan menjadi cambuk atau trigger bagi saya untuk dan kita juga semua ke depan agar bisa dan senantiasa tetap membanggakan alma mater kita, FISIP Universitas Jember. Ketiga, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nisa Masito, alumni jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Mana suaranya KS? Angkatan masuk 2013 dan dinyatakan lulus 23 Oktober 2017. Masih ingat betul, saya tanggal 8 Februari 2018, saya prosesi yudisium di ruangan ini, tapi dengan suasana yang berbeda karena ruangannya tidak sebagus hari ini. Dan wisuda tanggal 10 Februari 2018. Saya sejak tahun 2020 bertugas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, khususnya di unit pelaksana teknis perlindungan konsumen Jember wilayah 5. Hadirin dan rekan-rekan yang mengikuti yudisium hari ini, saya ucapkan sekali lagi selamat kepada Anda semua. Hari ini di tanggal yang sama, di tempat yang sama, Anda sama-sama mengikuti yudisium dan kemudian nanti mengikuti proses wisuda. Dinyatakan lulus dari FISIP Universitas Jember. Bagaimana nasib 5 tahun, 10 tahun, 15 dan 20 tahun yang akan datang? Saya belum melewati 10 tahun, saya setelah lulus masih berjalan 6 tahun. Bisa jadi sangat berbeda, ada yang hidupnya di bawah rata-rata, mediocre, atau sama dengan kebanyakan. Ada yang menjadi superstar, nggak ada yang tahu ya. Tokoh masyarakat, expert, kaya raya, memiliki tahta, ilmunya ditunggu banyak orang, populer, dan dicintai banyak orang. Mengapa hal demikian itu berbeda?
Padahal ikut yudisium dan wisuda di tanggal yang sama dan tempat yang sama. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, izinkan saya awali dengan mengutip nasihat Buya Hamka. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Kita bukan kera dan kita juga bukan kerbau. Lantas apa yang membedakan kera, kerbau, dan kita? Saya yakin kita semua optimis ke depan akan memiliki hidup di atas rata-rata. Setuju? Izinkan saya sampaikan beberapa hal yang perlu kita aplikasikan atau implementasikan bersama selepas ini, setelah pulang dari proses yudisium, setelah dari wisuda, dan tentunya untuk hari-hari ke depan. Yang pertama adalah visi atau vision. Tentukan visi hidup teman-teman semuanya setelah pulang dari sini, dan tanyakan kira-kira apa ya visi yang mencerminkan kehidupan yang sukses dan mulia. Jadi ketika nanti di saat yang bersamaan harta, tahta, dan cinta itu datang dan memberi manfaat untuk orang sekitar kita. Bukan hanya menjadi orang egois yang mementingkan dirinya sendiri, namun keberadaan kita harus memberi manfaat untuk orang sekitar. Alam sudah memberikan pelajaran bagi kita. Ketika di Timur Tengah terdapat dua tempat, yaitu Danau Galilea dan Laut Mati. Sama-sama mendapatkan aliran dari Sungai Yordan. Sebagian air mengalir ke Danau Galilea dan sebagian air mengalir ke Laut Mati. Namun di Laut Mati tidak ada kehidupan. Berbeda halnya dengan di Danau Galilea. Tumbuh subur flora dan fauna serta panorama yang indah. Mengapa hal demikian? Karena ketika Laut Mati menerima aliran air dari Sungai Yordan, berhenti dan tidak dialirkan. Sedangkan Danau Galilea dialirkan ke sekitarnya. Maka orang-orang yang hanya fokus pada dirinya sendiri, dia ditinggalkan oleh makhluk hidup lainnya. Sedangkan orang-orang yang memberi manfaat untuk orang-orang sekitar akan didekati oleh makhluk hidup. Maka berlakulah hukum take and give. Selanjutnya setelah vision adalah passion. Kalau saya bilang hari ini, bekerjalah sesuai passion. Ini yang ada Bapak Ibu. Teman-teman fresh grade tidak akan kerja karena ini nggak sesuai. Ini bukan passionku. Seandainya pun bekerja, nanti banyak sambatnya dan banyak self healingnya. Itu fenomena yang terjadi pada Gen Z dan milenial hari ini, Bapak. Jadi menurut saya bekerjalah. Passion itu gampang ditelusuri. Kalau misalnya nomor satu persoalan hidup kita bukanlah finansial, passion akan mengikuti. Jadi nggak semua orang harus bekerja sesuai passion. Yang terpenting menurut saya, otak, perut, dan dompet harus terisi. Sekali lagi, otak, perut, dan dompet harus terisi. Sejahtera. Berikutnya adalah action. Ingatlah, ilmu tidak akan mengubah hidupmu. Yang mengubah hidupmu adalah action berdasarkan ilmu tentunya. Percuma lulus dengan IPK 4,00 dengan predikat cum laude, summa cum laude kalau tidak ada action. Eranya sekarang adalah era enter, bukan era entar. Jadi setiap ada kesempatan enter. Kalau entar-entar, nanti yang ada ketinggalan dengan rekan-rekan atau teman-teman lain yang tidak yudisium hari ini dan tidak wisuda besok. Jadi ketika nanti ada panggilan interview, jadi sekarang mulai hari ini atau sebelumnya seharusnya sebelum lulus sudah diproyeksikan untuk diri kita sendiri kira-kira kalau mau bekerja sebagai job seeker mau kerja di mana atau kalau pengen jadi job creator mau menciptakan lapangan pekerjaan seperti apa. Misalkan untuk menjadi job seeker atau bekerja, proyeksikan kira-kira lulusan KS mau kemana, lulusan ADBIS mau kemana, dan juga jurusan lain.
Saya sebelum lulus dan saya sebelum jadi ASN hari ini, saya bekerja di multinational corporate di Jakarta. Kalau teman-teman tahu produk minyak goreng Vilma dan turunannya itu, saya bekerja diterima, dinyatakan diterima tidak tidak jauh dari setelah di wisuda, artinya di tahun yang sama. Saya satu dari 800 orang yang diterima. Jadi pelamarnya itu 800 orang, yang diterima hanya satu. Anak KS, UNED, nggak tahu Jakarta itu Jember mana mungkin. Dan itu barangkali kalau saya tidak cepat, tidak mengambil kesempatan waktu itu ya berbeda cerita hari ini. Itu. Jadi saya sampaikan sekali lagi untuk teman-teman yang bersedia atau menyiapkan dirinya untuk bekerja, terutama jangan bingung lulusan FISIP mau kerja di mana. Segala bidang di multinational corporate itu membutuhkan lulusan ilmu sosial. Di CSR, saya dulu bekerja di Social Conflict Resolution, yaitu penanganan konflik kebun kelapa sawit di Kalimantan dan di Riau. Terus kemudian yang terakhir adalah collaboration. Kita adalah makhluk sosial, memerlukan orang lain, maka bergululah pada orang-orang yang berhasil di bidangnya, singkirkan rasa malu, sungkan, dan lain sebagainya. Kalau bahasa anak sekarang itu, kalau di Twitter, Twitter do your magic, atau TikTok, TikTok do your magic, seperti itu ya. Carilah lingkungan yang positif, produktif, dan kontributif. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip moto fakultas ini, FISIP unggul, berpikir sederhana, bermakna dalam karya. Harapannya adalah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat terinternalisasi bagi semua insan yang ada di fakultas ini, terutama untuk mahasiswa, sehingga harapannya selepas menyandang gelar yang disematkan di belakang namanya ESOS, SAB, atau AMD, dapat mengimplementasikan bagaimana menjadi sederhana sejak dalam pikiran yang tentunya melahirkan sebuah makna di setiap perbuatan yang melahirkan karya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing langkah kita untuk memudahkan kita dalam menjalani setiap peran yang kita mainkan. Sebagai pantun penutup, segenggam berlian untuk kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.